Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada para mahasiswa yang berbahagia, pada pertemuan yang kedua ini, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat yang banyak pada kita semuanya, baik nikmat keimanan, nikmat kesehatan, nikmat keamanan, sehingga pada hari ini kita bisa melakukan pertemuan dengan menggunakan e-learning dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pertemuan yang kedua ini, para mahasiswa akan mempelajari mengenai flowchart. Apa itu flowchart? Di sini dijelaskan bahwa flowchart adalah penggambaran secara grafik dari langkah-langkah dan urutan-urutan prosedur dari suatu program. Jadi, dalam buat suatu program, maka untuk menggambarkan urutan-urutan cara kerjanya, maka kita menggunakan namanya flowchart. Flowchart menolong analis dan programmer untuk memecahkan masalah ke dalam segmen-segmen yang lebih kecil dan menolong dalam menganalisis alternatif lain dalam pengoperasian. Jadi fungsi dari flowchart itu sendiri adalah dia menolong seorang analisis dan programmer. Programmer ini adalah orang yang membuat program ya untuk memecahkan suatu masalah tertentu ya ke dalam segmen-segmen yang lebih kecil ya. Jadi dia flowchart ini dia sangat menolong sekali ya bagi seorang analis dan programmer atau pembuat program dalam memecahkan suatu masalah yang berhubungan dengan program. Kemudian kegunaan dari flowchart ya, yang pertama yaitu untuk mendesain program. Ya, sebelum kita membuat suatu program, maka langkah awal ya, kita membuat yaitu kita harus terlebih dahulu membuat flowchart. Kemudian yang kedua untuk mempresentasikan program. Ya, jadi program apa yang kita buat itu harus jelas ya, maka di sini dipresentasikan dulu programnya. Presentasinya itu dia menggunakan flowchart ya, maka flowchart harus dapat merepresentasikan komponen-komponen dalam bahasa pemrograman ya. Jadi supaya bisa dimengerti oleh seorang programmer ataupun analis, maka kita buat ya flowchart. Nah, ini untuk mempresentasikan komponen apa saja yang akan digunakan dalam bahasa pemrograman. Kemudian mengapa menggunakan flowchart? Yang pertama yaitu sifatnya relationship. Flowchart dapat memberikan gambaran yang efektif, jelas, dan ringkas tentang prosedur logik. Teknik penyajian yang bersifat grafis jelas akan lebih baik daripada uraian-uraian yang bersifat teks, khususnya dalam menyajikan logika-logika yang bersifat kompleks. Ya, nah, flowchart ini dia gambarannya bisa menggambarkan secara efektif, jelas, dan ringkas. Daripada kita membuat atau merancang dengan tulisan. Kalau tulisan itu kadang seseorang tidak mengerti, tapi kalau kita sudah menggunakan flowchart, maka masalah yang ya, timbul itu bisa digambarkan secara efektif, jelas, dan ringkas.
Yang kedua, analisis. Project itu sifatnya analisis. Dengan adanya pengungkapan yang jelas dalam model atau chart, maka para pembaca dapat dengan mudah melihat permasalahan atau memfokuskan perhatian pada area tertentu sistem informasi. Ya, dia selain bersifat sebagai relationship, dia juga bersifat sebagai analisis. Dia menganalisis ya, masalah apa yang timbul ya, pada suatu program. Nah, di sini programmer atau analis itu bisa mengetahui kira-kira kesulitan apa yang dihadapi. Nah, ini bisa dibuat menggunakan flowchart. Kemudian yang ketiga yaitu communication ya, sifatnya ya komunikatif, karena simbol-simbol yang digunakan mengikuti suatu standar tertentu yang sudah diakui secara umum. Maka flowchart dapat merupakan alat bantu yang sangat efektif dalam mengkomunikasikan logika atau suatu masalah ya, atau dalam mendokumentasikan logika tersebut. Jadi flowchart ini memiliki simbol-simbol yang bersifat komunikatif karena bahasa simbol tersebut itu diakui secara umum. Jadi tidak hanya terbatas pada satu negara, tapi seluruh negara yang ada di muka bumi ini ya, di dunia ini itu mengetahui arti dari simbol-simbol flowchart. Jadi sifatnya umum. Ya, maka dari itu simbol itu sebagai alat bantu ya, yang sangat efektif dan komunikatif dalam apa? Dalam menyelesaikan suatu masalah, terutama yang berhubungan dengan dunia program. Nah, di sini lambang-lambang dari flowchart. Ini yang mulai, maka sebelum kita mengawali suatu membuat flowchart, maka terlebih dahulu kita harus membuat lambang mulai ya. Ini mulai start, ditulis start. Di dalamnya ini kita ada keterangannya. Ini start, dimulai. Kemudian yang kedua ini adalah aliran datanya ya, dari proses satu ke proses yang lain. Ini namanya aliran data, disebutkan dengan anak panah. Kemudian ini input ya, input dan output. Nah, sama, lambang dari input maupun output ini sama. Nah, input ini berarti apa? Ada masukan dari luar ya, entah itu berupa data, berupa bilangan ya, berupa teks. Ini namanya input. Kemudian output berarti hasilnya, hasil yang diharapkan dari proses ya, proses suatu program. Ini ada sama antara input dan output, ini simbolnya sama, yaitu jajaran genjang. Kemudian selanjutnya yaitu proses. Nah, proses ini persegi ya, persegi panjang, intinya dia kotak. Nah, kotak ini menyatakan proses apa saja yang akan dipecahkan ya, di sini. Ini namanya proses. Kemudian selanjutnya yaitu percabangan, decision. Ini simbolnya belah ketupat. Ini menyatakan percabangan, menyatakan pilihan, pilih A atau pilih B atau pilih C. Ini namanya percabangan ya. Mau pilih yang mana? Ini disimbolkan dengan simbol belah ketupat. Kemudian pemberian nilai awal suatu variabel, preparation. Nah, kalau ada nilai awal ya, yang dimasukkan, contohnya seperti P itu 22/7 atau 3,14, maka di sini disimbolkan dengan gambar trapesium. Nah, nanti trapesium ini nanti di dalamnya ditulis P. Maksudnya apa? Ada nilai awalnya, ada standarisasinya, ada rumusnya. Ini